Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Haryadi dengan NIM L1A0190080. Judul yang akan saya angkat dalam UTS ini adalah analisis variabel-variabel kasus belli dari konflik Nagorno-Karabakh ditinjau dengan teori politik luar negeri James Rosenau. Berikut adalah videonya. James Rosenau pada tahun 1966 memprakarsai berdirinya 5 variabel yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Berbeda dengan teori milik Schneider yang berusaha untuk mengkombinasikan berbagai faktor internal dan eksternal, teori milik Rosenau mencoba untuk membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkatan analisis yang berbeda. Secara umum, terdapat 5 variabel utama dalam teori milik Rosenau, yaitu variabel idiosinkratik, kedua adalah variabel peranan, ketiga adalah variabel pemerintah, yang keempat adalah variabel masyarakat, dan yang kelima adalah variabel sistemik. Lalu menggunakan teori milik Rosenau yang telah saya jelaskan di atas, saya akan menganalisis penyebab konflik Nagorno-Karabakh. Variabel pertama yaitu idiosinkratik. Idiosinkratik atau sering disebut faktor individual mungkin dapat diartikan sebagai sifat yang unik dan spesial dari seorang pemimpin dalam artian watak dan latar belakangnya. Berkaca pada variabel idiosinkratik, awal mula meletusnya konflik Nagorno-Karabakh ini tidak dapat terlepas dari sosok Levon Ter-Petrasan, Presiden Armenia pertama yang memicu awal terjadinya konflik ini. Levon merupakan seorang presiden berwatak nasionalis yang mengenakan zirah ekspansionis. Pada kala itu, Armenia adalah satu-satunya negara ekspansionis dalam region Kaukasus. Ini terbukti dengan tindakan Armenia yang menginvasi wilayah Nagorno-Karabakh. Sesaat setelah Uni Soviet runtuh dan saat setelah kedua negara tersebut merdeka, yang secara de facto merupakan wilayah Azerbaijan. Variabel kedua adalah peranan yang terdiri dari peranan yang ditempati dan berdasarkan atas asas mutualisme, seperti misalnya dukungan, aliansi, dan sebagainya. Dalam sejarah konflik Nagorno-Karabakh ini, kedua negara baik itu Armenia dengan Azerbaijan sama-sama menerima dukungan dari dua negara besar. Pada awal konflik atau sekitar tahun 1988, Armenia mendapat bantuan militer dari Uni Soviet secara terang-terangan dan langsung. Namun bantuan tersebut terputus ketika bubarnya Uni Soviet. Secara teknis, hubungan Armenia dengan Uni Soviet yang telah berubah menjadi Federasi Rusia masihlah berjalan, namun tidak secara proaktif, melainkan sebagai mediator. Namun walaupun menjadi mediator, keberpihakan Rusia tetaplah kepada Armenia. Di sisi lain, Azerbaijan menerima bantuan secara aktif dari Turki, mengingat persahabatan yang telah terjalin di antara keduanya jauh sebelum Azerbaijan memisahkan diri dari Uni Soviet. Lalu beberapa negara yang menyuarakan dukungannya terhadap Azerbaijan adalah negara-negara yang tergabung dalam OIC atau Organization of Islamic Confederation, seperti Uzbekistan dan Arab Saudi. Lalu negara yang mensupport Azerbaijan adalah Pakistan dan beberapa negara bekas Uni Soviet seperti Ukraina, Georgia, Moldova, Kazakhstan, dan Belarus, serta Israel. Lalu yang ketiga ada variabel pemerintahan. Kedua negara yang berseteru tampak tidak memedulikan teguran dari dunia internasional itu sendiri, baik itu Armenia ataupun pihak Azerbaijan. Berbagai upaya untuk menekan kedua belah pihak untuk menandatangani gencatan senjata tampak gagal. Implikasi organisasi atau aktor-aktor pemerintahan atau internal kedua negara ini, baik Armenia maupun Azerbaijan, telah memberikan konsen atau
persetujuan mereka dalam partisipasi negara mereka masing-masing dalam konflik ini, yang artinya lembaga-lembaga internal tersebut saling berkorespondensi satu sama lain atau sepemikiran. Sementara itu, pada variabel keempat, yaitu variabel masyarakat yang meliputi aspek sejarah, budaya, ekonomi, dan kesatuan nasional. Menilik sejarah kedua negara ini, kita dapat melihat bahwa Armenia dan Azerbaijan adalah negara yang kerap berseteru. Bahkan perseteruan mereka telah dimulai jauh sebelum konflik Nagorno ini. Permusuhan yang terjadi merupakan murni permasalahan humanitarian, di mana sejak dahulu kedua kubu terlibat dengan aksi genosida etnis antara kubu etnis Kristen Armenia dan Islam Azerbaijan, sehingga kondisi kedua kubu tersebut tidak akan pernah bisa akur, sama seperti halnya dengan hubungan Israel dan Palestina. Suatu kondisi ketegangan yang berlangsung secara kontinu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan dapat menciptakan eskalasi konflik. Lalu variabel terakhir atau variabel sistemik yang mencakup aspek-aspek non-humanis di lingkungan eksternal suatu negara atau tindakan-tindakan yang terjadi di luar negeri. Seperti misalnya teritori atau aspek geografis negara yang berseteru. Secara sumber daya alam, Nagorno merupakan wilayah yang kaya akan mineral dan sumber daya alam mineral lainnya, sehingga wilayah tersebut memiliki nilai atau daya tarik tersendiri. Di samping itu, kalau kita tinjau dari sisi region, Nagorno-Karabakh merupakan daerah yang secara etnis diduduki oleh mayoritas bangsa Armenia. Namun ia secara de facto terletak di wilayah Azerbaijan. Bahkan etnis Armenia yang berada di daerah Nagorno-Karabakh mencoba untuk memerdekakan dirinya sendiri di bawah bendera Republik Artsakh dan dengan bantuan Armenia, sehingga hal ini menimbulkan pergolakan dari pihak Azerbaijan dan melahirkan konflik berkepanjangan ini. Baiklah, sekian video UTS dari saya. Mohon maaf apabila terdapat begitu banyak kesalahan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih.